Pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang aneh? Waktu ngobrol sama seseorang, kata-katanya sih kedengeran bener ya. Tapi kok ada yang janggal? Kita bisa aja bilang semuanya baik-baik saja sambil senyum. Tapi seringkali tubuh kita itu punya cerita yang beda banget. Nah, ternyata di balik firasat itu ada alasan ilmiah yang luar biasa menarik. Sebuah rahasia yang tersembunyi di dalam diri kita semua. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa tubuh kita justru jadi saksi yang paling jujur, bahkan saat pikiran kita lagi sibuk-sibuknya merangkai kebohongan? Jawabannya itu bukan ada di otot kita, tapi yuk kita coba lakukan perjalanan singkat masuk ke dalam ruang mesin di kepala kita. Oke, saatnya kita bongkar rahasia kejujuran tubuh ini. Kuncinya itu ada di dalam arsitektur otak kita yang paling dasar. Gini deh, cara paling gampang buat paham adalah dengan ngebayangin ada dua kapten yang lagi mengemudikan kapal pikiran Anda. Dan keduanya ini punya gaya kepemimpinan yang beda banget. Dan percayalah, mereka sering gak sejalan. Kapten kita yang pertama adalah sistem limbik. Anggap aja ini otak purba kita, bagian yang reaktif dan 100% jujur. Dia nggak mikir, dia cuma ngerasain, senang, takut, nyaman, dan langsung merespons saat itu juga. Dia selalu aktif, selalu waspada, dan yang paling penting, dia itu sama sekali nggak bisa pura-pura. Terus ada kapten kedua, neokortex. Nah, ini dia otak modern kita yang pinter. Dialah yang menganalisis, menyusun strategi, ngomong, dan ya dia inilah yang mampu merangkai kebohongan. Ini adalah bagian otak yang bisa kita kendalikan secara sadar. Nah, disinilah pertarungan internal yang seru itu dimulai. Saat si jujur ketemu sama si pemikir yang mungkin aja punya agenda tersembunyi. Jadi, coba bayangin dua kekuatan yang saling bertolak belakang ini. Di satu sisi ada sistem limbik yang jujur banget, otomatis, dan selalu bereaksi tanpa filter. Di sisi lain ada neokorteks yang bisa mikir, merencanakan, dan bahkan membangun cerita bohong yang rumit. Ini benar-benar konflik internal yang terjadi di dalam diri kita setiap saat kan? Lalu, apa yang terjadi kalau neokortex coba-coba berbohong? Bayangin deh sebuah panci presto. Kebohongan itu menciptakan tekanan emosional di dalam sistem limbik yang jujur, dan gak peduli seberapa kuat neokortex berusaha nutupin, tekanan itu pasti akan nemuin celah buat keluar. Uap itulah yang kita sebut leakage, atau kebocoran, sinyal-sinyal emosi jujur yang bocor lewat bahasa tubuh. Kebocoran ini biasanya muncul dalam 3 bentuk respons purba yang udah terprogram di dalam diri kita. Membeku, kabur, atau lawan. Pemicu dari semua ini adalah bagian kecil tapi super kuat di dalam sistem limbik yang namanya amigdala. Anggap aja dia ini sistem alarm atau detektor ancaman super cepat di otak kita. Kerjanya itu dalam hitungan milidetik. Sekarang, coba bayangin ya, Anda lagi dalam negosiasi penting, terus tiba-tiba ada yang ngasih pertanyaan yang sulit banget dan nyudutin. Nah, buat amigdala, pertanyaan itu adalah sebuah ancaman. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Dalam sepersekian detik, jauh sebelum pikiran sadar Anda sempat merangkai jawaban, amigdala udah ngambil alih. Dia langsung memicu salah satu dari 3 respons bertahan hidup ini. Membeku, kabur, atau lawan. Dan beginilah penampakannya di dunia nyata. Respons membeku itu waktu seseorang tiba-tiba dia membisu, kaku, bahkan sampai nahan napas. Kabur bisa kelihatan waktu mereka tanpa sadar condong ke belakang, menciptakan jarak, atau bahkan ujung kakinya nunjuk ke arah pintu keluar. Dan lawan bisa jadi dagunya terangkat atau tatapannya jadi menantang. Ini semua adalah sinyal jujur dari tubuh. Poin paling pentingnya adalah ini. Semua gerakan tadi itu bukan kebiasaan acak. Itu adalah perintah langsung dari sistem saraf otonom. Tubuh kita ngelakuinnya bahkan sebelum pikiran sadar kita sempat bilang, tunggu, jangan gitu. Inilah yang bikin bahasa tubuh jadi petunjuk kejujuran yang sangat bisa diandalkan. Jadi, setelah kita jalan-jalan singkat ke dalam otot kita ini, apa pelajaran utamanya? Ada satu aturan emas yang bisa kita pegang. Aturannya sederhana banget. Kalau ada konflik antara apa yang Anda dengar dengan apa yang Anda lihat, selalu percayai apa yang Anda lihat. Kenapa? Karena apa yang Anda lihat, yaitu bahasa tubuh, itu datang langsung dari bagian otak yang paling jujur, bagian yang nggak tahu caranya berbohong. Jadi pertanyaannya buat Anda, sinyal jujur apa ya yang mungkin selama ini Anda lewatkan dari orang-orang di sekitar Anda?